sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di acara Si Orange bersama Bung Said Iqbal. Sebelumnya, mari kita sambut penampilan trio kelas pekerja. Hujan gerimis aja, jika teri diasini. Jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikiri. Hujan gerimis aja, yang lele adik kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa adek menangis aja, kalau memang jodoh tak kemana. Hey hey. Acara hari ini adalah sebuah cerita. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya hari ini tidak sendiri menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Tamu kita kali ini adalah orang yang jadi perhatian publik akhir-akhir ini ya. Bahkan sebenarnya tokoh kita kali ini orang yang sangat populer ya. Tapi saya ingin mempersingkat waktu, saya langsung saja memperkenalkan Pak Said Iqbal. Apa kabar Pak Said Iqbal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik. Saya memperkenalkan dulu. Beliau ini adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Yes. Dan sekarang juga merangkap ya, Ya. Bang Said, jadi Presiden Partai Buruh. Betul. Jadi saya berbangga hari ini bisa mewawancarai calon presiden dan sudah presiden di Partai Buruh. Sudah kecil. Bang Said, ini ada yang menarik nih kemarin Ya. kalau kita ngomong Hari Buruh tanggal 1 kemarin. Iya bang. Perayaannya kalau kita lihat ada 7 tuntutan ya, kalau Ya. saya nggak salah ada 7 tuntutan yang hendak akan diajukan buruh kemarin. Tapi kelihatannya yang berkembang di publik itu adalah nuansa politiknya lebih kental ya. Iya. Orang menantikan kok ini Hari Buruh hari ini agak berbeda. Iya. Karena kelihatannya katanya akan menghadirkan para calon presiden. Itu yang menarik mungkin ya. Iya. Padahal kalau kita lihat banyak hal-hal yang masih urgent, yang sebenarnya kita ingin buruh juga lebih concern ya untuk menyuarakan itu. Salah satu misalnya isu upah yang selama ini seolah-olah ya Bang Said, seolah-olah tenggelam. Padahal seharusnya tetap jadi isu yang signifikan dan prioritas yang harus diperjuangkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat data Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2022, upah minimum kabupaten kota itu hanya sebesar 3,9 juta. Ya, jadi masih di bawah dari UMR kita yang 4,4 ya. Betul. Said ya. Saya ingin minta nih tanggapan Bang Said. Apakah kita masih bisa berharap yang lebih besar kepada teman-teman buruh kita di hari perayaan buruh kemarin agar tetap memperjuangkan hal-hal yang sifatnya strategis? Iya. Terima kasih Bang Abraham, orang yang saya hormatin sampai hari ini. Ketua Lama KPK. betul kita baru Udah ketemu lama lagi. nggak ketemu. Karena abang pernah hadir di acara buruh, ketua KPK, bayangin gila itu. Bener-bener berani ketua KPK kita. Nah, jadi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja lah yang membangkitkan adrenalin perlawanan kelas buruh. Ya, bagaimana mungkin negara terkaya nomor 7 di dunia, pertumbuhan bahkan di atas Prancis dan Inggris dari sisi purchasing power parity. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi nomor 3 di dunia setelah India dan Filipina. Dikala COVID banyak orang resesi, kita sempat resesi 1 kuartal, habis itu rebound, bangkit kembali. Dan hari ini pertumbuhan ekonomi diklaim 5%. Tapi anehnya, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi klaster ketenaga kerjaan dan isu pertanian nggak seimbang
Harusnya kan kalau ekonomi tumbuh, maka otomatis purchasing power daya beli tumbuh. Artinya upah naik. Ini tidak. Ini tidak. Oke. 3 tahun berturut-turut kita nggak naik gara-gara Omnibus Law. Upahnya tidak Tidak pernah naik. Itu yang menjelaskan abang kenapa sekitar 3,9 jutaan secara rata-rata. Karena upah nggak naik 3 tahun. Ekonomi naik. Kalau kita pertanyaan sederhana. Lah ekonomi tumbuh itu buat siapa? Kelas menengah atas. Mungkin saya ke menengah atas, abang menengah atas. Jadi, tunggu dulu Pak. Yang menikmati pertumbuhan ekonomi cuma yang ada di Menengah atas. Oke. Menengah tidak bawah menikmati buruh ya? tidak. Lu dia nggak naik upah. Kalau ekonomi tumbuh, daya beli kan naik. Ada konsumsi di situ. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi. Oke. Berarti penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi kita kan konsumsi. Oke. Dengan demikian konsumsi harusnya terrefleksi di daya beli, purchasing power. Instrumen daya beli itu 2, salah satunya. Satu adalah upah, karena dia untuk membeli barang. Satu lagi jaminan sosial, kalau dia miskin terproteksi. Itu namanya instrumen untuk meningkatkan konsumsi. Nah, konsumsi yang naik ini kesimpulannya kelas menengah yang belanja. Belanja di kelas bawah, menengah bawah, buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, kerja rumah tangga, buruh informal turun. Kalau gitu buat apa kita bernegara? Berapa sih jumlah orang menengah atas? Tidak lebih dari 3% dari jumlah penduduk kita. 97% berarti ambruk. Kenapa mereka bisa bertahan? Ya kalau nggak punya uang pergi ke rumah mertua. Makan biasanya berempat menjadi berlapan, setengah-setengah. Telur, konsumsinya telur. Pagi telur goreng, telur ceplok, siang telur sambal bulat, malam telur rebus. Kan itu aja kan cara masyarakat mengakali untuk supaya bisa bertahan hidup. Kan yang nggak adil itu mereka kelas menengah. Saya kelas menengah, saya bisa beli apartemen karena secara finansial saya cukup dengan pekerjaan saya. Tapi saya nggak bisa terima ketidakadilan buat anggota saya di serikat buruh. Nah, oleh karena itu Omnibus Law ini adalah yang membangkitkan kembali kelas. Saya terima kasih sama partai-partai yang ada di Senayan itu. Kita jadi bangkit. Bang, nggak pernah dalam 30 tahun 4 konfederasi serikat buruh terbesar, KSPI, ORI KSPSI Andi Gani, KPBI Ilhamsa, KSBSI Darta Pakwan, Serikat Petani terbesar, Serikat Petani Indonesia, 60 federasi tingkat nasional bersatu. FSPMI, abang pernah hadir waktu itu, FSPCAP, FSPTSK, semua sektor industri. Ada juga Jala PRT, Mbak Lita Anggreni, ada Urban Pur Konsorsium, yang biasanya Mbak Wardah kan tidak senang dengan politik-politik semenjak Orde Baru yang hanya mementingkan kelompok orang kaya. Hari ini dia utus kadernya, Guntoro masuk. Bersatu. Kelompok-kelompok marginal, ojol di Katul. Kelompok supir di SBTPI. Semua mereka sekarang bersatu dalam kekuatan membangun kelas. Pokoknya saya akan bicara kelas terus. Karena kalau kita nggak mengidentitaskan kelas, mereka akan selalu kita adalah negara Pancasila. Kita saling membagi, yang kaya, yang miskin. Retorika dibangin terus. Ada BLT itu remeh temeh. Bansos mana tunjukin Menteri Sosial yang nggak ditangkap KPK. Semua ditangkap KPK Menteri Sosial. Mudah-mudahan yang sekarang jangan. Kita berdoa. Semua Menteri Sosial ditangkap KPK. Abang tahulah karena mantan Ketua KPK. 1 juta orang miskin tiba-tiba di tingkat menteri udah jadi 2 juta orang miskin. Apa kotak-katik angka orang miskin aja dikalikan anggaran di APBN. Mainin kita tahu, main-main orang atas gitu, kotak-katik angka, di sini ngomong di parlemen, di sini kotak-katik angka di birokrat. Ketemu. Selisihnya itulah yang mereka korup. Kita nggak mau jaminan sosial. Karena itu kekuatan kelas ini menyatu, menghidupkan kembali Partai Buruh yang pernah didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan. Waktu itu Bang Mokhtar ini melampaui masanya. Kecerdasan beliau melampaui masanya. Di bawah belum siap. Kesadaran kelasnya lemah. Prematur. Karena beliau kan orang cerdas. Sama kayak saya, beliau ILO Governing Body, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa. Saya juga sama ILO Governing Body. Cuma beliau 2 kali, saya 3 kali alhamdulillah dipercaya. Jadi kita paham. Nah waktu itu kesadaran kelas masih lemah. Akhirnya hanya didukung oleh SBSI. Satu serikat. Nah kalau sekarang
Tadi 4 konfederasi besar, 60 federasi tingkat nasional, serikat petani terbesar, masyarakat marginal kayak seperti PRT, Urbanpur, buruh migran. Bahaya dahsyat bang. Biarin aja kita dikecilin. Nah inilah yang kemudian mengingatkan kita kembali bahwa perjuangan kelas secara politik harus dihidupkan kembali. Itu yang terjadi di Eropa, yang terjadi di Amerika Latin, yang terjadi di Jepang, yang terjadi di Singapura, yang terjadi di Australia, Selandia Baru. Kita ini tidak bobokkan. Udah buruh jangan berpolitik, urusin aja urusan PHK, urusin upah. Itu betul. Tapi kebijakan upah dan PHK akibat keputusan politik. Omnibus Law membuat outsourcing seumur hidup. Keputusan politik nggak? Kita yang di perusahaan kan jadi susah. Seumur hidup kita outsourcing. Karyawan kontrak dikontrak berulang-ulang, ya intinya akhirnya seumur hidup. Upah 3 tahun nggak pernah naik yang tadi dijelaskan, juga itu ada keputusan politik Omnibus Law. Lu jangan bohongin kita lagi. Ayo kita tempur secara konstitusional. Pertarungan sedang dimulai, Bang. Pertarungan yang the real fighter itu sedang dimulai. Pertarungan itu. Jadi kami ingin 3 aliran yang di dunia itu. Ada partai yang beraliran pemodal, berarti partai liberal, partai konservatif, ya kan, LDP seperti di Jepang. Yang kedua, partai beraliran agama. Siapa bilang di internasional nggak ada beraliran agama? CDU-CSU, Angela Merkel itu Christian Democratic Union, Christian Socialist Union, Kristen. Republik juga kan partainya orang Kristen. Dia agama, salah nggak? Enggak, boleh. Nah yang salah satu, kelas pekerja kok nggak dikasih partainya di Indonesia gitu loh. Kita mau bicara upah turun ke jalan dari, abang ikutin, dari Mayday ke Mayday, isu upah muncul. Dari Mayday ke Mayday, isu outsourcing muncul. Dari Mayday ke Mayday, isu melawan karyawan kontrak muncul. Nah, rupanya ini di politik. Itulah yang menjelaskan. Tahun ini, mengapa setelah lahir partai kelas, kami partai kelas. Identitas kelas, bukan identitas SARA ya. Partai buruh anti SARA. Partai buruh anti kekerasan, partai buruh anti perang. Itu seluruh dunia. Partai buruh bicara labor right, environmental right, dan environmental protection, dan human right. 3. Cuma itu partai buruh. Di luar itu, ya tentang kebijakan ekonomi. Maka, sekarang lebih menonjol. Untuk menunjukkan, kau jangan main-main lagi, kami udah punya partai. Dan saya kaget, pasca pandemi baru kejadian 50.000 buruh ikut masa aksi. Itu belum pernah. Selama pandemi kita susah sekali mengorganisir. 9 poin tentang buruh. 1, upah yang murah. Yang tadi abang cerita. 2, outsourcing seumur hidup. 3, karyawan kontrak seumur hidup. 4, PHK mudah. Kalau bahasa Menko Perekonomian, easy hiring, easy firing. Saya marah benar itu. Kau pikir ini negaramu. Jangan mentang-mentang kau menteri. Saya terus terang, jangan kau bilang menteri. Dan kau orang kaya, nggak pernah susah. Bagaimana seorang istri menunggu suami pulang, hanya menunggu untuk membayar susu anaknya. Kau nggak pernah rasakan itu. Saya ngomong di media. Kau pikir ini negaramu. Dia ngomong easy hiring, easy firing. Boleh mecat gampang, rekrut gampang. Kau pikir ini perusahaanmu, negara. Dibikin seperti perusahaan. Jahat bener. Saya lawan, saya bilang. Makanya saya nggak mau ketemu. Masalah Omnibus Law, dan saya nggak mau. Makanya saya bilang, kalau partaimu tetap begitu, kita ketemu di parlemen, kita akan adu gagasan. Kami oposisi ke partaimu. Sederhana saya, bang, harus begitu ngomong. Ngomong halus tuh udah nggak bisa, nggak masuk. Nggak masuk. Pakai bahasa rakyat aja. Saya tuntaskan sampai yang TKA, yang pertanyaan abang. Kemudian ada pesangon dikurangin. Udahlah outsourcing. Upah kecil nggak naik-naik. PHK gampang, dibayar pesangonnya kecil. Kan jahat bener di kelompok pengusaha hitam. Jahat banget gitu loh. Nah baru yang ke-6, dia pengaturan jam kerja. Kita udah kayak kembali abad 17, Renaissance, abad pertengahan. Jam kerja itu jadi 12 jam, 8 jam jam kerja utama, 4 jam lembur. Kan sekarang boleh lembur. Kan total tetap 12 jam. Cara pintar kan, dia bikin upah murah, pasti buruh mau lembur. Dia ambil tenaga buruh, dia peras, tapi dia bayar murah. Dengan upah yang murah, bayar lembur jadi murah. Kan based on-nya upah. Kemudian juga para buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti melahirkan, nggak jelas kepastian upahnya. Dulu ada kepastian upah. Ya dulu kan yang lama ada jelas. Kali ini sekarang nggak? Nggak ada. Pasalnya hapus. Memang mereka berkilah. Kan kalau nggak dibahas berarti ada.
Saya bilang lihat aja pasal di depan, Anda hapus. Dia silat lidahnya ini. Nah, kemudian juga kita harus cuti berapa itu 2 bulan setelah 6 tahun kerja kan capek. Dan itu ILO standar dunia. Dihapus. Nah, terakhir yang ketujuh baru tuh, yang ketujuh adalah TKA. Dulu kalau tenaga kerja asing mau masuk kerja nggak boleh sebelum keluar izin oleh menteri secara tertulis, KITAS, IMTAK. Dan itu pun hanya untuk skill workers. Omnibus Law, lo kerja aja dulu, nanti administrator lo, manajer administrasi lo ngurus. Ya masuklah si unskilled workers, buruh kasar, terutama dari Cina. Kan kita lihat, sopir forklift buruh dari Cina, tukang batu di Lipo ketahuan tuh Cina, di Pulau Gadung perusahaan baja, tukang masak dari Cina. Aduh, saya bilang jahat bener. Itu yang kita marah. Kalau skill workers nggak apa-apa, buruh berketerampilan, misal ahli hukum internasional, ahli apa namanya accounting, karena itu perusahaan multinasional. Kalau ahli las banyak ya? Ahli las banyak, kecuali las ini bang di laut, las turbin, itu pun orang Indonesia udah banyak. Tapi di pendampingan lah. Tapi tukang las cuma nyambung besi dari sana juga Cina, kelewatan banget. Tukang masak juga? Iya, tukang masak, gua yakin tuh. Ada lagi di Tangerang saya temui, kan saya suruh, kan kita punya banyak serikat buruh. Tukang ngepel, kan ditanya, nggak bisa bahasa Indonesia. Ya berarti kan dari Cina kesimpulannya. Ya Cina kan sederhana bang, dia boleh investasi, masyarakat dia kan 1, sekian miliar. Siapa yang kasih makan masyarakat? Ya, uang gua boleh lo pakai investasi, tapi orang gua juga lo kasih. Yang istilahnya obor itu, one belt one road. Memang dikesangkal sama pemerintah, tapi faktanya di Pandeglang, di Kalimantan Selatan, di Papua banyak itu buruh-buruh kasar. Oleh karena itu partai buruh itu bang kan tadi anti kekerasan, anti perang, dan anti kepada pelanggaran hak asasi manusia dan anti merusak lingkungan. Nah baru yang terakhir yang ke-9 adalah tentang sanksi pidana yang ada di undang-undang lama dihapus, beberapa pasal ya. Nah kalau untuk petani 3, bank tanah. Kan katanya bank tanah, kalau dia udah turun-temurun mengelola tanah rakyat, abang tahu kan karena sebagai pengacara, terus kemudian dia nggak dapat sertifikat kan, ini bagus sertifikat, tapi jangan berhenti di situ. Land reform, itu perintah undang-undang pokok agraria, balikin tanah ke rakyat. Nah ini kalau belum ada pengakuan dalam bentuk surat menyurat resmi, diambilkan oleh pemerintah, bank tanah. Padahal itu digarap udah turun-temurun. Ini kan kita tahu, datanglah si pengusaha sawit, kucuk, nggak perlu dia lawan si rakyat, dia ambil di bank tanah. Datang pertambangan yang abang pernah ngomong itu, datangnya ke bank tanah. Siapa yang jamin tidak korup? Dia nggak mau bertengkar sama rakyat kan. Nah si pengusaha pakai aturan bank tanah. Ini kata petani loh yang ngomong ke saya. Nah di Undang-Undang Petani nomor 19, Perlindungan Petani nomor 19 tahun 2013 tadi saya singgung, kalau musim panen raya, importer nggak boleh mengimpor. Jelas itu. Mau beras, daging, kedelai, ataupun garam. Garam aja kita impor, geblek banget dah. Garam negara maritim kok impor garam. Itu dihapus di Omnibus Law. Boleh. Nah sekarang impor yang masuk lagi. Waktu petani musim panen raya kan jerit semua. SPI, Henry Saragi dan Ruli, pengurus Partai Buruh, teriak kan. Alhamdulillah berubah. Harga pokok gabah. Produksinya 5.050 per kilogram. Pemerintah menentukan 4.500. Kok pemerintah berlaku seperti, maaf, tanda petik rentenir. Jahat bener ini negara. Udah outsourcing menjadi agen outsourcing. Pemerintah yang boleh menentukan ini jenis pekerjaan boleh outsourcing, ini jenis pekerjaan yang tidak boleh outsourcing. Jadi negara bertindak jadi agen? Ya? Agen outsourcing, Bang. Kan saya tepuk jidat teman-teman saya di Prancis sama Inggris, ketawa ngakak, baru hanya Indonesia. Ini keajaiban yang ke-11 saya bilang. Setelah Borobudur. Borobudur kan keajaiban 10. Nah, Indonesia lah keajaiban 11 dengan outsourcing itu menjadi agen. Nah, yang lain juga kalau dia impor pada saat panen raya dihukum 2 tahun. 6 bulan, 2 miliar denda, dihapus. Ini undang-undang semua memproteksi pengusaha. Kalau investasi ya, regulasi investasi untuk lebih mudah, delivery on time bisa lebih cepat, ketepatan dalam membuat izin, kita setuju kan? Itu setuju ya? Iya dong, investasi bisa masuk. Sepanjang dia mengikuti aturan.
Yang kita nggak setuju, kenapa lo hajar kesejahteraan buruh, kesejahteraan petani, lingkungan tanah yang bisa 150 tahun. The land of wealth, kata Adam Smith, bapak ekonomi klasik dunia. The land of wealth, kedaulatan adalah tanah. Abang punya rumah, saya punya rumah. Siapapun yang masuk ke pekarangan saya, kena hukum. Karena kedaulatan tanahnya adalah milik kita. Indonesia tentang tanah. Bagaimana mungkin orang asing bisa 90 sampai 150 tahun? Apa yang akan terjadi di tanah itu? The land of wealth, itu jelas kedaulatan adalah tentang tanah. Adam Smith. Nah, itu yang kita kritik. Nah, Partai Buruh harus memerankan itu. Kalau cuma Serikat Buruh nggak bisa, Bang. Yang warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor